Di tengah hiruk-pikuk media sosial Indonesia, sebuah kisah cinta yang melampaui batas-batas konvensional mendadak mencuri perhatian, sekaligus memicu badai pro dan kontra. Adalah Chiko, seorang duda berputri satu dari Jember, Jawa Timur, dan Wiran, pemuda asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi tokoh utama dalam narasi ini. Kisah mereka meledak ke permukaan setelah foto-foto prewedding mereka tersebar luas, menampilkan keduanya dalam balutan busana adat Jawa yang megah. Jejak cinta di negeri orang. Chiko dan Wiran bukanlah pasangan yang baru bertemu. Hubungan mereka telah terjalin dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikat janji suci di Sydney, Australia, sebuah negara yang secara hukum mengakui dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Di sanalah mereka kini membangun kehidupan baru. Kabar pernikahan mereka sebenarnya sudah beredar di kalangan tertentu, namun baru benar-benar menggemparkan publik Indonesia ketika foto-foto prewedding mereka diunggah dan menjadi viral. Prewedding yang memecah belah. Dalam foto-foto yang beredar, Chiko dan Wiran tampak serasi mengenakan beskap hitam bertabur payet emas, dilengkapi dengan jarik dan blangkon, busana khas pengantin pria Jawa. Latar belakang pemotretan yang kental nuansa tradisional Jawa semakin memperkuat kesan kebudayaan yang melekat. Namun, yang paling menarik perhatian dan memicu perdebatan sengit adalah kehadiran putri kandung Chiko dari pernikahan sebelumnya. Sang putri tampak ceria berpose di antara ayah dan pasangan ayahnya, menambah kompleksitas dan dimensi emosional pada unggahan tersebut. Foto-foto ini dengan cepat menyebar luas di platform seperti X, dulu Twitter, TikTok, melalui akun Chiko_Ingham yang diduga milik Chiko, dan Instagram, memancing jutaan pasang mata dan jari-jari untuk berkomentar. Badai kontroversi, adat, agama, dan anak. Reaksi warganet Indonesia terbelah tajam. Mayoritas menunjukkan penolakan keras dan kemarahan, yang berakar pada 3 poin utama. Tabu agama dan sosial. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis masih sangat dilarang oleh hampir semua agama mayoritas dan dianggap tabu secara sosial. Bagi banyak orang, unggahan ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Sakralitas adat Jawa, penggunaan busana adat Jawa, yang syarat dengan filosofi, nilai luhur, dan kesakralan tradisi, dianggap oleh sebagian besar warganet sebagai bentuk penodaan atau parodi sinis. Mereka berpendapat bahwa adat Jawa seharusnya hanya digunakan dalam pernikahan heteroseksual sesuai pakemnya, bukan untuk merepresentasikan hubungan yang secara budaya dan agama tidak diakui. Kritik pedas ini bahkan datang dari para pemerhati budaya yang merasa bahwa tradisi leluhur telah disalahgunakan. Keterlibatan anak, kehadiran putri kecil Chiko dalam sesi pemotretan menjadi sorotan paling sensitif. Banyak warganet mengungkapkan kekhawatiran mendalam akan dampak psikologis dan doktrinasi terhadap anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang dianggap menyimpang dari norma. Kasihan anaknya, demikian rata-rata komentar yang membanjiri lini massa, menyerukan agar anak tersebut dijauhkan dari lingkungan seperti itu. Suara Chiko, restu keluarga, bukan netizen. Di tengah badai hujatan, Chiko sendiri tampil dengan sikap yang relatif tenang dan tegas. Melalui unggahannya, ia secara tersirat menyampaikan bahwa apa yang ia jalani bersama Wiran adalah takdirnya. Yang paling penting bagi mereka, menurut Chiko, adalah restu dari keluarga inti. Kami tidak butuh restu netizen. Demikian kurang lebih pesan yang tersirat dari unggahan mereka, menunjukkan bahwa dukungan dari orang-orang terdekat jauh lebih berarti daripada opini publik. Chiko mengklaim bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberikan restu penuh atas pernikahan mereka. Meskipun narasi ini sempat dipertanyakan oleh beberapa sumber yang menyebutkan kemungkinan adanya keengganan sebagian anggota keluarga yang terpaksa diam demi menjaga harmoni. Refleksi di era digital. Kisah Chiko dan Wiran ini bukan sekadar viral biasa. Ia menjadi cerminan kompleksitas nilai-nilai yang bergeser dan bertabrakan di era digital. Di satu sisi, ada desakan untuk mengakui hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam memilih jalan hidup dan mengekspresikan cinta. Di sisi lain, kuatnya pegangan pada nilai-nilai agama, adat, dan tradisi lokal menjadi benteng yang kokoh, menciptakan ketegangan dan perdebatan yang tak terhindarkan. Peristiwa ini juga menyoroti bagaimana media sosial telah menjadi arena utama untuk perdebatan publik tentang isu-isu yang sangat pribadi namun memiliki dimensi sosial yang luas.
Chico dan Wiran mungkin telah menemukan kebahagiaan mereka di tanah rantau yang lebih toleran. Namun jejak digital mereka di Indonesia akan terus menjadi pengingat tentang seberapa jauh masyarakat siap menerima perbedaan.